Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just People. Jumpa lagi dengan saya Ugi Rekarsport, brand resmi dari PT Rekarsport Indonesia. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang pengaplikasian 3 jurus marketing Rekarsport. Di video saya yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pengaplikasian 3 jurus marketing Rekarsport ini di bagian part satunya ya teman-teman, dimana di bagian part 1 itu ada teknik hunting user. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas pengaplikasian 3 jurus marketing Rekarsport part 2. Nah, dimana materi kali ini adalah lanjutan dari materi video saya sebelumnya. Namun sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa buat teman-teman untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapat pemberitahuan di saat kami mengupload video-video berikutnya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Jadi pada materi pengaplikasian 3 jurus marketing part 2 ini ada 2 hal yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah teknik penawaran, kemudian yang kedua adalah teknik pelayanan. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu teman-teman ya, yaitu teknik penawaran. Nah, untuk menjalankan penawaran ini, hal penting yang perlu teman-teman perhatikan yang pertama adalah konsisten. Jadi teman-teman ini harus melakukan penawaran ini secara konsisten setiap hari. Itu yang pertama. Jadi yang penting teman-teman itu fokus melakukan penawaran dengan konsisten setiap hari. Wajib setiap hari harus melakukan penawaran. Ketika teman-teman itu sudah mulai konsisten setiap hari melakukan penawaran, untuk selanjutnya yang perlu teman-teman tingkatkan itu adalah jumlah penawarannya. Jadi misalkan hari ini teman-teman itu menawarkan 2 atau 3 kali. Nah, usahakan untuk besoknya itu harus lebih dari 2 atau 3 kali. Nah, namun dalam melakukan penawaran ini juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jarak dari penawaran yang pertama ke penawaran yang kedua sampai ke penawaran yang ketiga dan seterusnya. Itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan terlalu dekat jaraknya ya teman-teman. Jadi logikanya begini teman-teman, lebih baik teman-teman itu melakukan penawaran 2 kali dalam 1 jam daripada teman-teman itu melakukan penawaran 10 kali dalam 1 jam. Nah, itu. Jadi usahakan untuk ritme penawarannya ini juga diperhatikan. Ya, minimalnya itu setiap 30 menit sekali lah. Setiap 30 menit sekali itu sudah, menurut saya sudah sangat efektif lah. Jadi jangan terlalu dekat. Kenapa postingan ini harus diperhatikan jaraknya? Jadi gini teman-teman, ketika teman-teman itu dalam 1 jam misalkan melakukan penawaran terlalu banyak, habis posting lagi, habis posting lagi. Nah, maka nanti postingan teman-teman itu akan hilang secara bersamaan dari beranda teman Facebook atau beranda orang lain gitu. Tapi ketika teman-teman itu mengatur jaraknya, misalkan setiap 30 menit sekali. Nah, teman-teman posting. Kemudian 30 menit ke depan, postingan yang pertama ini pasti sudah hilang dari beranda dari teman Facebook ya, dari teman Facebook kita atau beranda orang lain di Facebook. Pasti sudah hilang, sudah turun ketimpa dengan postingan orang lain. Nah, makanya silahkan teman-teman buat postingan yang baru lagi, sehingga di beranda teman Anda itu akan selalu ada postingan yang sudah Anda buat. Jadi postingan pertama sudah menghilang, buat postingan baru lagi. Jadi nanti ketika teman kita itu melihat Facebook, nah postingan kita itu akan selalu muncul, akan selalu terupdate.
Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, dengan kita itu membangun teknik seperti itu, maka toko kita di Facebook itu akan terlihat aktif. Akan terlihat aktif. Akan terlihat ada sebuah aktivitas toko yang benar-benar dikelola. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak konsisten, misalkan hari ini posting, besok enggak, besoknya lagi baru posting. Nah, jadi ibarat toko itu seperti buka tutup. Tapi kalau teman-teman sudah konsisten setiap hari buka toko, kemudian jumlah penawarannya sudah banyak dengan jarak yang sudah ditentukan juga, nah maka toko ini akan benar-benar terlihat aktif, sehingga itu nanti akan mempengaruhi performa toko gitu teman-teman ya. Jadi semakin teman-teman ini aktif, postingan yang sudah teman-teman buat ini akan semakin direkomendasikan oleh pihak Facebook. Nah itu, maka pentingnya konsisten. Salah satunya itu teman-teman. Jadi ketika Anda sudah konsisten melakukan penawaran setiap hari, nah, maka ini pengaruhnya nanti di performa toko. Semakin konsisten Anda, semakin aktif Anda, maka postingan Anda akan semakin direkomendasikan oleh Facebook. Itu ya teman-teman, itu untuk di bagian penawaran. Nah selanjutnya kita masuk di bagian pelayanan. Nah dalam melakukan pelayanan ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi kita sudah melakukan penawaran. Nah kemudian ketika ada user yang atau pelanggan yang bertanya, maka pelayanan ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, kemudian di Regarspot, nah teknik pelayanan yang bisa teman-teman pakai itu adalah teknik BCL. Nah, apa itu teknik BCL? Benar, cepat, luas. Nah, itu teman-teman. Jadi benar. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman itu ketika ada user yang bertanya, nah teman-teman itu benar-benar memberikan informasi itu secara detail, sehingga user ini benar-benar paham dari ketentuan dan regulasi yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Ya, semisal untuk menu printing kita ada apa aja, kemudian untuk bahan kita ada apa aja, kemudian untuk harga. Nah, seperti itu. Jadi pastikan teman-teman itu menyampaikan informasi yang detail dan jelas kepada user sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. Nah, yang dimaksud tidak benar itu seperti apa? Contohnya begini. Masalah harga misalkan. Nah, teman-teman itu padahal sudah tahu ya, kita di Regarspot semua harga itu sama. Misalkan kayak jersey atasan, misalkan sweet printing harga di 130 misalkan. Kemudian ada promo free ongkir. Nah, kemudian teman-teman itu menyampaikan kepada pelanggan harganya itu lebih dari 130 dan promo free ongkirnya tidak disampaikan. Nah, selanjutnya teman-teman mengarahkan user untuk transfer ke rekening pribadi. Nah, itu tidak benar. Karena dari manajemen, harga yang sudah ditetapkan itu berlaku untuk seluruh jaringan. Jadi untuk seluruh jaringan Regarspot dipastikan tidak ada perang harga. Nah, makanya kadang-kadang teman-teman ini masih banyak yang masih ada yang mindsetnya itu masih salah kaprah gitu. Jadi harga dinaikkan, promo tidak disampaikan, user diarahkan untuk transfer ke rekening pribadi, bukan ke rekening perusahaan. Padahal regulasi dan ketentuannya user itu seharusnya transfer langsung ke rekening perusahaan. Nah, tujuannya dari reseller ini adalah ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Padahal untuk keuntungan sendiri juga sudah ditentukan dari pihak manajemen. Dari harga yang kita berikan kepada user, di situ sudah ada klaim keuntungan untuk reseller. Itu ya. Jadi kalau teman-teman nanti salah di bagian ini yang ada bukannya teman-teman itu meningkatkan penghasilan, tapi sama aja dengan teman-teman itu membunuh tokonya sendiri. Kalau hal-hal seperti ini masih dilakukan oleh reseller, lama-kelamaan reseller ini pasti akan tutup tokonya, pasti akan sepi pelanggannya. Apalagi reseller Regarspot ini kan ya sangat banyak gitu. Jadi jangan sampai
teman-teman itu memberikan informasi kepada user yang tidak benar dan tidak sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Itu di bagian benar. Nah, kemudian yang kedua di bagian cepat. Nah, cepat di sini artinya ya fast respon ya teman-teman. Jadi ketika ada user yang bertanya, nah itu segera dibalas. Segera dibalas. Kalau misalkan komen di Facebook atau inbox, silakan dibalas dulu. Nah, selanjutnya nanti bisa diarahkan untuk lanjut pelayanan ke WhatsApp. Jadi jangan sampai kita sudah melakukan penawaran, kemudian sudah ada user ataupun pelanggan yang ingin order, bertanya-tanya, nah ternyata Andanya slow respon, sehingga akhirnya user ini ya nggak jadi beli, pindah ke tempat lain. Itu ya. Nah, selanjutnya di bagian luwes. Ya, luwes ini bisa dikatakan menyenangkan. Nah, menyenangkan itu ya kata-katanya mungkin sopan. Kemudian kita menggunakan sapaan yang sesuai dengan misalkan ya user kita. Kita lihat dari profil user kita kan tahu apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, apakah dia bapak-bapak, apakah dia anak kuliahan. Jadi kita bisa menyesuaikan untuk sapaannya. Itu ya teman-teman. Jadi pelayanannya itu harus menyenangkan, selalu ramah, kemudian bahasanya juga sopan. Jadi itu teman-teman untuk di materi pengaplikasian 3 jurus marketing yang part 2 ini ada 2 hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama itu adalah konsisten dalam melakukan penawaran. Tekniknya yaitu dengan mengatur jarak antara penawaran yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya itu diatur jaraknya. Nah, kemudian yang kedua ada di bagian pelayanan. Nah, usahakan teman-teman itu selalu melakukan pelayanan dengan teknik BCL itu tadi. Oke teman-teman ya, mungkin seperti itu untuk penjelasan pengaplikasian 3 jurus marketing regard spot di part 2 ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat untuk terus belajar, tetap semangat untuk berproses dengan baik dan benar. Salam Just People, teman itu sukses bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.